Respon Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme adalah melakukan perlawanan. Salah satu perlawanannya adalah perlawanan Ternate dagang yang dilakukan oleh Portugis. Sekitar ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, ada banyak negara yang menjajah terhadap negara-negara lain. Tujuan dari negara-negara tersebut menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuatan. Banyak negara penjajah yang terus direbut sumber daya baik pada dalam maupun sumber daya manusia, sehingga negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat strategis di wilayah awal munculnya tarik keinginan untuk menguasai daerah lain. Di saat ketika jatuhnya Konstantinopel adalah sebuah lokasi strategis pada perdagangan, pada Turki Utsmani ingin dapat menaklukkan. Pada akhirnya para pedagang serta pembeli tidak bisa masuk lagi ke kota tersebut. Setelah tumbangnya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi tidak ada lagi tempat untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal pada saat itu harga rempah-rempah sangatlah tinggi di Eropa. Kemudian bangsa Eropa pun tidak terlihat di Indonesia, karena dengan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara penghasil rempah-rempah terbaik terdengar oleh bangsa Eropa, sehingga negara lain menjadi tempat orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah serta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain dengan negara Indonesia, latar belakang bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara adalah 1 jutanya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani 1453 Masehi. 2. Ekonomi perdagangan Eropa merosot, tidak ada berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran, sehingga munculnya penjajahan samudra untuk mencari sumber daya di dunia baru. 4. Semangat melanjutkan perang salib. Perlawanan terhadap tindakan monopoli di berbagai wilayah Nusantara antara lain sebagai berikut. 1. Perlawanan Sultan Ageng Triasa terhadap upaya bloodshed dan monopoli VOC. Sejak abad ke-16, Banten dikenal sebagai bandar internasional dengan komoditas utama berupa lada dalam buku berjudul Summa Original yang ditulis dalam Tumoplas Banten Ekonomi. Sebagai salah satu pelabuhan penting di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-16, kemajuan Banten tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Trisatya berkuasa antara 1951 sampai 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Trisatya, Banten tidak mengunggul Makassar dari Aceh sebagai bundar perdagangan lada terbesar di kepulauan Indonesia. Kondisi ini sangat memicu konflik kepentingan dengan VOC di Batavia. Bahkan Sultan Ageng Trisatya cenderung menjalankan politik pemerintah yang anti VOC. 2. Perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Pada saat perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kegiatan itu. VOC berhasil memanfaatkan Agung Palaka untuk menyerang Goa pada 1666. Pada akhirnya Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk mendatangi kegiatan Bongaya pada 18 November 1667. Berikut ini adalah perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dengan VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Penyebab terjadi perlawanan adalah 1. Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. 3. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda. Makassar beberapa bulan kemudian pertempuran berkobar lagi, namun akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, diantaranya pergi ke Jawa. Mereka kemudian bergabung dengan pejuang Jawa melawan VOC. Para pejuang Makassar yang terkenal dengan pejuang Jawa disebut diantaranya adalah Kraeng Galeasung. 3. Perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Perlawanan Patimura di Sarapua, Kepulauan Maluku terjadi pada 15 Mei 1817. Saat itu rakyat Maluku menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan dan menyerang benteng doorstep di Pulau Saparua. Penyebab perang Saparua adalah rakyat dipaksa menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di Maluku. Adanya permasalahan dalam perbedaan uang kertas yang semakin dipersulit di kehidupan rakyat. Pada November 1917, Belanda mengetahui persembunyian Patimura yang berhasil menangkap beserta para pejuang lainnya. Patimura dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Banten, Victoria, Ambon. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Patimura terhadap Belanda. Jika saya hidup di zaman itu dan merasakan ekonomi di zaman itu, saya akan membantu melawan bangsa-bangsa Eropa dan membuat kembali rempah-rempah yang sudah dikuasai oleh penjajah Belanda dan pertahankan VOC agar tidak adanya kekerasan atau ancaman terhadap penduduk. Berhasil, rempah-rempah dan rakyat pun bisa bebas menjual rempah-rempah di mana saja, dan rakyat tidak merasakan kesengsaraan karena rempah-rempah bukan hak mereka dan sepantasnya kita dapat merebut kembali hasil rempah-rempah yang sudah payah rakyat membuatnya.